Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Sari Fatin Fitria, NIM 2002-1040-2006. Dan saya Farah Nurdiana dengan NIM 2002-1040-2011. Dan saya Lima Jendrawati dengan NIM 2002-1040-2015. Di sini kami akan mempraktekkan mengenai hasil inovasi pembelajaran yang dilakukan KD 3DT15, yaitu menganalisis sistematika dan kaidah kebahasaan karya ilmiah. Baik, kita simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sumanto. Oh, Sumanto. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita bersemangat ya. Apakah di kelas ini ada yel-yel khusus? Ada. Ada. Ini IPS kan? IPS 1? Iya. Ya, jadi kalau Ibu berbicara IPS 1, Semangat. semangat. Yes. Ayo sekali lagi biar kita semangat di pagi hari. IPS 1. Semangat. Ya, semangat ya, sesuai dengan katanya harus semangat. Apakah tadi malam sudah belajar? Belum. Kenapa, Aul? Ketiduran, Bu. Oh, ketiduran. Iya, tidak apa-apa. Yang penting masih mengingat materi yang sebelumnya. Masih. Ya, tentang apa, Aul? Tentang apa ya, Bu? Karya ilmiah. Ya, karya ilmiah. Mbak Farah belajar tadi malam ya? Tidak. Oh, tidak. Les, Bu. Kita akan mengulas lebih lanjut tentang materi karya ilmiah. Jadi pada materi kali ini Ibu akan menjelaskan lebih lanjut terkait materi apa? Sistematika. Ya, itu kan di berapa? Itu Itu 3D15. Ya, jadi kelanjutan dari materi yang kemarin, Ibu akan menjelaskan terkait materi karya ilmiah KD 3.15, yakni menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Baik, selanjutnya. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu berharap kita, terutama kalian, bisa menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Kemudian bisa mengidentifikasi sistematika dan kebahasaan karya ilmiah secara lisan atau tulis. Tolong diperhatikan, siapa itu yang di belakang berbicara. Ya, diperhatikan ya, karena nanti kita akan belajar sambil bermain. Jadi tidak akan hanya belajar saja, kita akan melakukan sesuatu yang kreatif. Baik, dilanjutkan. Nah, kita akan membahas lebih lanjut. Kemarin siapa yang sudah paham apa itu karya ilmiah? Ibu kemarin sudah menjelaskan. Ya. Apa itu karya ilmiah? Tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Ya. Misalnya ilmu pengetahuan, Kemudian? teknologi, seni yang diperoleh melalui penelitian. Ya, baik. Jadi betul kata Mbak Farah tadi membaca di sini kan Mbak Farah? Ya. Bahwa karya ilmiah itu adalah tulisan terhadap fenomena atau peristiwa yang ditulis secara nyata. Nyata ini berarti bukan fiksi, bukan rekaan seperti itu. Jadi pembahasannya mengenai apa saja, Bu? Bisa mengenai tentang ilmu pengetahuan, kemudian alam sekitar, lingkungan, teknologi, bahkan di ranah-ranah seperti sosial budaya dan lain sebagainya. Itu pun melalui penelitian atau riset. Kalau Sekali. COVID, Bu, bisa jadi karya ilmiah. Iya, bisa. Tergantung nanti kamu membahasnya dalam ranah apa. COVID bisa ranah pada kesehatan, kemudian ada kemasyarakatan lingkungan seperti itu ya kan, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Selanjutnya, bentuk karya ilmiah. Kemarin siapa yang sudah
Masih ingatkah tentang bentuk karya ilmiah itu ada berapa macamnya? 3, Bu. Ya, apa saja, Aul? Ada formal, semi formal, terus populer. Populer. Ya, di sini juga ada bahwa formal ini contohnya ada skripsi, tesis, kemudian apa lagi? Makalah. Makalah masuk apa? Oh, semi formal, Bu. Ya, jadi apa kalau formal bisa? Kalau semi formal ada makalah seperti itu, laporan proposal, dan yang ketiga populer, biasanya karya ini ada di koran seperti itu, di media massa. Biasanya membaca koran? Tidak, Bu. Baca di web. Oh iya, di web bisa, boleh seperti itu. Kalau berita di Instagram, Bu, masuk kemana, Bu? Itu masuk ke populer terkait karya ilmiah yang ada di media massa. Namun penulisannya berbeda antara ketiga bentuk karya ilmiah ini. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa kalau bentuk formal ini strukturnya penulisannya berbeda. Seperti formal itu strukturnya lebih lengkap, ada pendahuluan, kemudian ada metodologi, kemudian ada hasil, kesimpulan, dan lain sebagainya, ada hipotesis. Itu. Yang kedua, semi formal ini bentuknya makalah. Jadi hanya bentuk saja. Ada pendahuluan, kemudian ada isi pembahasan dan penutup. Berbeda dengan populer juga. Yang penting ada isi dan juga pembahasan. Sudah paham mengenai ketiga bentuk ini? Sudah. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yakni kita akan menganalisis sistematika karya ilmiah. Ibu mau tanya, apa itu sistematika? Bagi yang tahu, bisa angkat tangan. Susunan, Bu. Susunan, selain susunan, Kara? Langkah-langkah menulis karya ilmiah. Ya, langkah-langkah. Jadi bisa dikatakan bahwa sistematika merupakan metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian maupun karya tulis yang dijadikan sebuah karangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi karya ilmiah ini harus apa? Harus akurat. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalian melakukan penelitian di tempat sini, di tempat A, B, C, kemudian kalian menganalisis seperti apa itu karya ilmiah yang kalian bahas. Jadi sistematika karya ilmiah di dalam pembahasannya terdiri dari 2 bagian, yakni ada bagian tubuh dan bagian pelengkap. Mengapa Ibu mengambil contoh seperti ini? Karena kita akan membahas lebih lanjut terkait makalah atau karya ilmiah seperti artikel seperti itu. Ibu juga membawakan contohnya. Seperti apa, Bu, makalah? Nah, Ibu dulu kuliahnya di Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan yang sama yang Ibu tempuh dan Ibu mengajar sekarang ini. Dulu Ibu menggunakan atau membuat makalah. Di SMA apa sudah pernah membuat makalah, anak-anak? Pernah, Bu. Sudah. Makalah mengenai apa? Laporan. Iya. Ya, biasanya kalau ada sekolah seperti wirausaha atau apa itu pasti menggunakan proposal ya sebagai bentuk pengajuannya kan? Ya, Bu. Ya, seperti itu, mengingatkan kembali bahwa laporan makalah itu seperti itu, bentuknya seperti ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait sistematika sebelum Ibu melanjutkan pembahasan? Tidak. Tolong disimak baik-baik ya, anak-anak. Jadi Ibu membahas mengenai bagian tubuh pada karya ilmiah sistematika. Ada yang pertama pendahuluan, menyangkut apa saja? Latar belakang. Kemudian ayo jangan mengantuk, yang semangat seperti tadi. Kata-katanya, motivasinya, yel-yelnya. Pertama ada latar belakang, kemudian ada apa? Rumusan, Bu. Rumusan. Selanjutnya ada Tujuan dan manfaat. ya, kemudian ada isi. Isi masuk ke pembahasan kedua, betul. Jadi Ibu membahas yang pertama dulu, pendahuluan. Jadi ada latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Namanya latar belakang, bukan latar tempat begitu, bukan ya anak-anak. Analisis masalah utama. Ya, analisis masalah utama. Selain itu ada yang Penyebab diangkatnya penelitian. ya, betul, penyebab diangkatnya penelitian. Jadi masalah apa dasarnya di situ kalian jelaskan. Kalian analisis lebih lanjut seperti apa itu latar belakangnya. Setelah nanti ada
nanti ada rumusan masalah dari analisis tersebut. Kalian ambil ada masalah apa di sana, ada A, B, C seperti itu ya. Kalian kerucutkan seperti apa. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang namanya tujuan pasti hal yang ingin diharapkan, sesuatu yang ingin dicapai seperti itu dalam penelitian yang kalian buat. Dan yang terakhir di dalam pendahuluan ada manfaat penelitian. Jadi manfaat apa yang dapat diperoleh baik dari pembaca, kemudian ada dari peneliti kalian sendiri nantinya dan lain sebagainya. Dilanjutkan pada bagian tubuh yang kedua, ada isi atau pembahasan. Tolong HP-nya ditaruh dulu, nanti kalau ibu mengatakan bisa digunakan untuk bermain atau belajar dan sebagainya bisa digunakan. Baik, Bu. Iya, tidak apa-apa. Isi atau pembahasan itu mengenai apa? Inti dari pembahasannya, dari rumusan masalah, dari belakang. Iya, betul sekali Mbak Aul. Ternyata Mbak Aul sudah banyak referensi bacaan. Ayo, tidak boleh besar kepala ya. Rendah hati. Seperti itu. Jadi inti pembahasannya seperti apa? Kemudian yang terakhir ada penutup ini langsung bagian tubuh yang berisikan kesimpulan dan juga saran. Pasti sudah paham yang namanya kesimpulan dan saran? Paham, Bu. Dilanjutkan tentang bagian pelengkap. Apa saja bagian pelengkap dalam sistematika karya ilmiah? Salah satunya ada judulnya apa seperti itu. Kemudian ada kata pengantar. Setelah itu ada daftar isi dan daftar pustaka. Namanya daftar pustaka itu diartikan sebagai bahan rujukan. Jadi analisis dari mana kalian mengambil antar teorinya, metodenya, seperti itu. Terus dilanjutkan mengenai kebahasaan karya ilmiah. Apa itu kebahasaan? Kaidah. Selain kaidah, unsur-unsur yang ditulis dalam karya ilmiah. Yang ditulis karya ilmiah. Mengapa karya ilmiahnya? Seperti apa tulisannya? Karena berbeda seperti teks-teks yang lain. Iya, berbeda dengan teks-teks yang lain. Membaca dari buku masih ya, tadi itu referensinya benar sekali. Kebahasaan karya ilmiah itu bisa diartikan sebagai unsur-unsur pembangun dalam bahasa. Dari dalam penulisan bahasa itu, entah katanya, kalimatnya, kemudian yang lain seperti itu. Kebahasaan karya ilmiah memerlukan ketegasan dalam pembahasannya, karena karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Karya ilmiah ini mensyaratkan ragam yang memberikan keajekan ya dan kepastian makna. Jadi maknanya harus pasti, tidak ambigu. Seperti itu. Tahu ambigu? Tahu, Bu. Apa? Ambigu itu memiliki dua makna. Ya, seperti itu. Ya, membingungkan. Ibu mengambil dua contoh kebahasaan di dalam karya ilmiah pada tingkat SMA ini pada kelas 11. Mengapa ibu hanya mengambil dua? Karena nanti pastikan banyak sekali kebahasaan. Namun nanti pembahasan lebih lanjut bisa kalian baca dari referensi lain atau nanti bisa kalian bisa dibahas lebih lanjut di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat perkuliahan dan lain sebagainya. Karena itu fokusnya pasti pada karya ilmiah seperti itu. Ayo lanjut. Ini nanti ibu menjelaskan terkait makna konotasi. Kebahasaan yang pertama, Mbak Farah bisa dibaca makna konotasinya seperti apa? Kata yang memiliki makna lain dibaliknya atau disebut makna kias. Ya, jadi makna yang tidak sebenarnya. Contohnya nanti ibu bahas lebih lanjut. Sekarang Mbak Aul dulu dibaca makna denotasi itu yang seperti apa? Makna denotasi adalah kata yang memiliki arti atau makna sebenarnya. Ya, jadi perbedaannya dari mana, Bu? Kalau yang konotasi itu makna kias, makna tidak sebenarnya. Jadi maknanya itu agak berbeda seperti itu dengan katanya. Tapi kalau makna denotasi itu maknanya itu sama dengan kata tersebut. Contohnya kalimat hatiku panas saat melihatnya. Aduh, melihat siapa ini ya? Nah, jadi hatiku panas. Kata panas di dalam makna konotasinya, panas ini mengartikan sebuah apa? Kalau yang bukan makna sebenarnya, mengisyaratkan makna terhadap kesal atau emosi, begitu ya? Hatiku panas melihatnya. Melihatnya kenapa?
seperti itu. Sekarang anak muda itu gampang cemburu ya. Ayo Bu, ya mau itu terutama berarti ya. Berarti ini mengekspresikan sebuah apa ya? Hatinya itu sudah membara seperti itu. Tidak baik-baik saja. Berbeda dengan contoh yang kedua, yakni pada makna denotasi. Malam ini udara sangat panas. Panas ini mengartikan sebuah suhu. Badannya berarti Pak? Panas. Cuaca. Iya, suhu boleh, cuaca boleh. Contoh lain itu biasa kata hitam. Bisa kalau di makna konotasi hitam itu sebagai suatu kegelapan atau kejahatan bahkan seperti itu ya. Kesedihan. Kesedihan berlangsunggawa terkadang. Kemudian kalau makna denotasi di kata hitam itu mengartikan sebagai warna. Sudah paham anak-anak terkait itu bahasa ini ya? Semoga ya. Ya nanti ibu akan memberikan game terkait sistematika dan juga karya ilmiah. Apakah kalian mau? Mau. Ya. Konsennya bisa digunakan. Apakah sudah menyambung pada wifi di sekolah? Sudah. Ya, jadi ini ada petunjuk terkait pembelajaran game yang akan kita lakukan. Pertama kita mulailah, boleh bisa di scan. Terus di sini tuh juga ada linknya sebenarnya. Scan saja ya Bu. Ya, bisa saya nanti. Oh ya. Rusak. Ya, tapi yang menggunakan komputer, laptop. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Iya. Ya, seperti ini. Main. Nah, boleh sekali. Dimulai. Iya, silakan. Dihitung Bu. Nanti ada menitnya di situ. Ada. Siapa nanti yang menjawabnya cepat, tapi yang lebih tepatnya itu jawabannya yang benar. Nah, Aku lagi. ya gimana? Ya tidak boleh berdiskusi dengan temannya menurut jawabannya sendiri. Karena ibu yakin kalian ini pasti bisa. Kalian ini memiliki referensi yang banyak terkait materi kali ini. Ibu ingin melihat apakah ada kendala atau hal lain. Begini Bu, ya. Itu ada pertanyaannya kan? Nah, Iya. diisi nanti sampai pertanyaan terakhir ada 6 pertanyaan. Menurut Ibu itu pertanyaannya sudah Enggak 5 Bu pertanyaannya Bu. kenapa masih dinego anak-anak? Dikerjakan saja. Males ini emang Bu. Iya, tidak apa-apa, dicoba aja. Nomor 1 apa, kedua apa, ketiga apa, sampai selanjutnya nanti ada papan skornya di situ. Tidak boleh seperti itu dengan temannya. Ya mungkin temannya sedang kebingungan. Apa tadi? Ya, hati-hati ya dalam penulisannya karena nanti kalau sudah ke enter tidak bisa mengulang. Otomatis itu menjadi jawaban yang salah padahal cuma hanya keliru satu kata atau satu huruf saja seperti itu. Bisa anak-anak dikerjakan dengan baik. Benar Bu. Ya, itu kasih waktu sampai kalian bisa. Astagfirullahaladzim, kok seperti ini Bu? Kembali terus. Ya, hati-hati nanti kalau tidak bisa pakai perangkat teman lainnya tidak apa-apa. Anjay, aku emang. Aun. Ya Bu, aku. Jadi ini adalah game dari pengetahuan kalian terkait sistem Bu, saya logika. merasa ngetik sama mau ngetik keliru salah Bu. Ya nanti ibu pertimbangkan lagi. Pasti ibu itu kan sudah masuk ya jawabannya. Jadi kamu kalau salah-salah lah Bu. Apanya yang salah? Kalau sudah salah masa aku lihat lagi nilainya Bu? Mungkin bisa diklik lagi kolomnya. Nggak bisa Bu. Bu, ternyata saya juga tipu. Jadi hati-hati ya. Apa
dia nulisnya? Sudah selesai itu Aul. Berapa? Berapa jawabnya? Ayo. Saya waktunya 2 menit 25 menit. Iya. 25 menit TU. Iya, nanti di bulan tuh, Farah nanya sama TU. Ya mungkin tanya tidak harus menjawab dengan jawaban yang asli, mungkin dikasih kisi-kisinya seperti apa. Mungkin tadi mungkin Bapak tadi agak mengantuk seperti itu dalam pembelajaran ya, jadi butuh upaya untuk mengingat lagi materinya seperti itu. Selanjutnya Ibu akan mengenalkan terkait aplikasi sebagai referensi. Apa itu Bu? Nah ini biasanya nanti Ibu akan kirimkan link ke kalian, nanti Ibu bisa dilihat linknya, kalian bisa mengunduh terkait aplikasi Scholar Articles. Namun di layar komputer Ibu, laptop Ibu ini ada sebagian tentang penggambaran atau tampilan dari Google Scholar, hampir sama 11-12. Fiturnya juga sama, cara mendownloadnya juga sama. Bedanya kalau di ponsel itu namanya Scholar Article seperti itu. Ini dijadikan sebagai apa Bu? Kenapa kok buat apa? Iya buat apa? Buat apa Mbak Ul? Buat nyari. Buat nyari apa? Ya bukan jawaban. Iya bukan. Itu tidak akurat ya. Harus dihindari ya mencari di Braille itu. Oh, berarti kalau di Google Scholar Akurat Bu. Iya, Chat GPT Bu. iya. Sebentar, ini ada contohnya. Misalkan kalian ingin membahas tadi mengenai COVID, Iya. ya artikelnya. Kalian bisa mengetik tentang COVID pandemi, nah seperti ini. Nanti akan terdapat beberapa jurnal ilmiah, artikel Bahasa ilmiah. Inggris itu. Mana anak-anak? Bahasa Indonesia ini ya. Tolong dilihat lagi. Oh maaf, ini ada sedikit info. Jadi di dalam Google artikel itu atau Scholar Articles itu terdapat referensi bacaan yang banyak terkait karya ilmiah seperti itu, seperti artikel, jurnal dan lain sebagainya. Dan itu sudah dilakukan penelitian secara akurat oleh para peneliti. Tolong ditaruh handphonenya masing-masing, lihat layarnya. Ya, ini contohnya. Contoh nanti kalian ingin membuat dampak pandemi Bu atau pandemi virus corona itu seperti Berarti apa? sudah benar pasti ya Bu? Iya, sudah melakukan riset terlebih dahulu seperti itu ya. Oh. Ya, nanti bagaimana cara mengunduhnya Bu agar saya bisa membaca? Bisa diklik ini terlebih dahulu, mana yang dipilih? Sudah kan? Iya. Nah, nanti bisa di-download PDF-nya seperti itu. Tapi Bu di sampingnya itu kan PDF Bu. Iya, Oh bukan. bukan anak-anak. Oh itu PDF warna dulu Bu. Yang mana? Itu iya. Oh, itu pernah lihatnya Bu? Ya, bisa diklik. Pokoknya nanti ada kata PDF seperti itu. Biasanya nanti akan mengunduh sendiri. Oh, itu Bu. Langsung download. Ya, nanti bisa langsung di-download seperti ini. Download nanti disimpan. Nah, ini contohnya bahan bacaannya. Nah, seperti itu. Oh bahasa Inggris Bu. Gak ngerti bahasa Inggris. Oh iya, ini yang bahasa Inggris. Nanti kalian bisa mencari yang Bahasa Bahasa Inggris. Indonesia. artikelnya. Ada filternya Bu? Ada. Banyak sekali seperti itu ya, sudah paham? Paham. Ya, nanti Ibu akan memberikan beberapa tugas terkait mengenai materi sistematika dan juga kebahasaan karya ilmiah. Untuk kali ini apakah sudah paham atas penjelasan dan juga pemaparan dari Ibu? Sudah. Jadi tugasnya akhirnya di Google Scholar juga. Apanya? Tugasnya. Tugasnya nanti Ibu berikan ini ya, lembaran. Nanti ada bagan kalian bisa mencari 2 buah jurnal artikel ilmiah di situ. Bu saya di rumah ada paketan. Tidak ada paketan. Kenapa?
Habis uangnya. Oh habis, iya tidak lama nanti ibu akan bagikan nanti pasti ketua kelasnya siapa di sini? Saya Mbak mau. Ul. Ya nanti Mbak Ul ke ruangan ibu ya mengambil tugas yang nantinya ibu berikan seperti ini. Bu, nanti namanya di Google Scholar. Iya di Google Scholar. Kalau di Google biasa nggak bisa. Boleh. Itu bisa melalui web ataupun dari aplikasi. Contohnya nanti tugasnya seperti ini ya, anak-anak tolong diperhatikan. Ya Bu. Ya, tugas yang pertama nanti kalian mengambil 2 jurnal karya ilmiah. Nanti satu apa, sistematika apa. Nanti sistematika apa saja di sana ada benar ada kerangka teorika, ada teori Kalau apa. di jurnal atau anunya nggak ada, pendahuluan nggak ada, kok nggak bisa ditulis? Iya, yang ada saja, tapi dipastikan nanti ada dari orientasinya, bahasanya, kemudian isi dan juga bentuk. Nanti ditulis di sini ya apa saja sistematikanya, kemudian dianalisis apakah itu sudah sesuai bahasanya. Gitu ya. Maksudnya Bu? Paham? Maksudnya nanti dianalisis dari sistematika ini. Contohnya dari pendahuluan dan lain sebagainya. Di analisis ini kalian ambil bahwa pembahasan dari COVID itu seperti ini. Dampaknya seperti ini. Hanya singkat saja rumusannya. Berarti kan itu kalian membaca dengan benar dengan seksama artikel yang kalian unduh, bukan hanya menyontek atau mencari jawaban dari teman yang lain. Siapa itu? Saya. Bu tanya. Ya. Kalau misalnya kan nanti dikasih tugas sama ibu, Ya. terus rumah saya tidak ada perangkat itu bu buat nyari. Saya boleh pakai lab komputer, Boleh. istirahat. Iya boleh. Kalau ditulis di buku tulis Bu. Boleh saja. Nanti ibu akan memberikan informasi lebih lanjut terkait tugas ini ya. Seperti ini penggambarannya. Kemudian tugas yang kedua kalian mencari contoh kalimat tadi yang ada di artikel yang kalian unduh. Seperti kalimatnya seperti apa? Misalkan dari COVID ini menyebabkan banyaknya pencemaran udara atau yang lainnya. Terus katanya apa, maknanya apa? Seperti itu, perbedaannya denotasi dan konotasi. Ambil 4 saja seperti itu kalau ingatnya. Lebih banyak, lebih Kalau di artikel udah sampai 4 Bu. ya pasti ada. Ibu percaya bahwa artikel tidak hanya 1-2 lembar saja. Kenapa Mbak Farhan pesimis dengan semua yang tugas ibu berikan ya? Sedangkan kita ini harus apa ya, mencari membaca dulu. Jika artikel itu tidak cukup, kalian bisa mengambil artikel yang lain Di Google ya. Kalau di Google biasa nggak boleh. Boleh Mbak Aulia. Sudah bertanya 3 kali ke ibu ya. Ya sudah paham. Ibu soalnya. Ya, nanti kalau ibu bisa tanya langsung ke ibu kalau jam istirahat, kalau ibu sedang free, tidak ada jadwal mengajar, bisa tanya-tanya. Oke. Ya. Baik, sudah Ibu sudah itu jelas ibu atas pembahasan dari teks karya ilmiah ini. sudah. Bisa ibu akhiri pembelajaran kali ini. Bapak sudah Bu. Ya nanti bertemu lagi Mbak Farah, tenang saja. Kita akan membahas lebih lanjut terkait tugasnya itu. Kita analisis setiap tugasnya. Ibu akan bertanya. Jadi nanti siapa yang benar-benar mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Tolong diingat ya. Ya, karena ini kita sama-sama belajar. Ibu juga di sini juga belajar. Karena ibu pasti membutuhkan apa ya, wawasan baru dari kalian. Karena generasi muda saat ini tuh pasti sangat menunggu-nunggu dalam belajar. Ya, sudah ya. Jadi pembahasan terkait tentang karya ilmiah, bahwa karya ilmiah ini sistematika dan juga kebahasaannya harus di apakah